Halo Sobat Nobar, film yang saya bawakan kali ini berjudul Everyone is There, dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang kejamnya pembulian di sebuah SMA di Korea yang dialami oleh seorang siswi SMA. Karena sudah keterlaluan, kembaran siswi SMA tersebut pun memutuskan untuk membalaskan dendam saudara kembarnya. Penasaran dengan film ini? Baik, langsung saja mari kita sama-sama nobar dan inilah alur filmnya. Di awal film, terlihat seorang siswi SMA yang berlari seperti sedang dikejar sesuatu. Saat berlari, tak sengaja ia terpleset dan terjatuh hingga lemas. Di tempat sepi itu, dia sendirian, tak ada seorang pun yang membantunya. Dirinya terus meminta pertolongan sambil merasakan sakitnya hingga dia tak sadarkan diri. Scene berpindah ke sebuah ruangan di rumah sakit. Ternyata si gadis SMA tadi sudah berada di sana dan kini ia tersadar dari pingsannya. Gadis tersebut bernama Soyun. Tak berapa lama ia didatangi oleh seorang polisi yang langsung bertanya kepadanya. Namun dia hanya terdiam, tidak mau berbicara. Saat dimintai keterangan oleh polisi, datanglah guru Soyun yang terlihat seperti sangat cemas kepadanya. Namun ternyata gurunya tersebut mengajak orang tua tersangka pembulian. Orang tua para pembuli ini malah marah-marah dengan Pak Polisi. Ketika orang tua para pembuli akan menghina Soyun, Pak Polisi ini pun langsung memarahi orang tua pembuli tersebut dan mengatakan kalau apa yang dialami Soyun bukanlah sebuah lelucon. Semua orang di ruangan itu langsung terdiam mendengarnya. Scene berpindah ke gurunya yang sedang mengobrol dengan kepala sekolah. Mereka membahas tentang Soyun. Gurunya menduga kalau Soyun mempunyai masalah psikologis. Kepala sekolah khawatir jika masalah seperti ini terjadi lagi, maka reputasi sekolahnya akan terancam. Scene kembali lagi ke Soyun yang sedang berjalan menuju ruangannya. Pada saat di dalam ruangan, ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara mencekik lehernya sendiri menggunakan selang infus. Saat sedang melakukan hal tersebut, ia dikagetkan oleh seorang wanita yang tiba-tiba masuk ke ruangannya. Ia memperkenalkan dirinya yang bernama Ilyong, panggil saja Guru BK. Guru BK pun langsung menanyai Soyun. Seketika, Soyun langsung teringat kembali ke waktu saat ia dibully. Ia sangat merasa trauma ketika Guru BK menanyakan tentang apa yang sedang dialami oleh Soyun, sampai Soyun mengusirnya. Soyun terbangun dari mimpi buruknya. Dalam sadarnya, dengan napas yang terengah-engah, Soyun teringat perkataan Guru BK. 나 기다려. 다시 올게. Ketika Soyun membereskan pakaiannya, ia dikejutkan oleh kedatangan si pembuli yang membuatnya sangat ketakutan. Si pembuli mendekati Soyun yang langsung mendorongnya. Si pembuli lalu memberikan seragam yang sudah ia beli untuk Soyun dan menyuruhnya untuk tetap diam kalau Soyun tidak ingin bermasalah lagi dengannya. Ketika si pembuli pergi tanpa disadari olehnya, di situ ternyata ada Guru BK yang dari tadi mendengar obrolan mereka. Guru BK pun langsung masuk untuk menemui Soyun lalu mengajaknya pulang. Sesampainya di apartemen Soyun tinggal, Guru BK bertanya sesuatu kepadanya. Namun belum selesai Guru BK bertanya, Soyun langsung masuk ke dalam dan meninggalkan Guru BK di luar. Soyun yang mengurung diri, ia merasa kesepian dan ketakutan. Hingga akhirnya ia menemui Guru BK yang masih berada di luar dan menanyakan kenapa ia mau membantunya. Guru BK menjawab kalau dia merasa bahwa Soyun membutuhkan bantuan darinya. Setelah makan bersama, mereka memutuskan untuk jalan berdua menuju tempat tinggalnya Soyun saat masih kecil. Saat sedang melihat-lihat sekeliling, Soyun sangat terkejut ketika melihat seorang gadis berjalan melewatinya. Soyun bersama Guru BK langsung mengejar dan mencarinya. Guru BK kaget saat menemukan gadis tersebut yang ternyata wajahnya sangat mirip dengan Soyun. Saat gadis itu sedang berbicara dengan Guru BK, datanglah Soyun yang langsung memanggil namanya. Ternyata dia adalah kembaran Soyun yang bernama Jungyun. Jungyun yang merasa tidak mengenalnya berniat untuk meninggalkannya. Namun ketika Soyun menyebutkan sebuah nama, Jungyun langsung teringat masa lalunya. Ternyata nama yang disebut oleh Soyun merupakan nama ibu mereka berdua. Pada akhirnya Jungyun pun tidak peduli dengan Soyun. Scene berpindah di sebuah taman. Di sana Soyun bercerita dengan Guru BK kalau dia sebenarnya mempunyai saudara kembar.
Namun mereka harus terpaksa berpisah karena orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Soyun hidup bersama ayahnya, sedangkan Jungyun tinggal bersama ibunya. Setelah mengetahui kalau ibunya telah meninggal, ia mencari kembarannya itu, namun kembarannya tersebut menghilang begitu saja. 그 애는 없어졌었어요. Beralih ke Jungyun yang sedang berada di sebuah toko make up. Di sana Jungyun ingin membeli lipstik, namun harga lipstik itu terlalu mahal hingga akhirnya Jungyun memutuskan untuk mencurinya. Tanpa disadari oleh Jungyun, di sana ternyata juga ada guru BK yang mengetahui aksinya. Guru BK langsung mendekatinya dan mengajaknya untuk bekerja sama untuk membantu Jungyun. Jungyun menolak dan tidak peduli dengan apa yang dialami oleh kembarannya. Jungyun pun langsung meninggalkan guru BK. Guru BK mengejarnya dan bercerita tentang masa lalunya. Namun Jungyun tetap tidak peduli dan berniat untuk meninggalkannya. Saat Jungyun berbalik arah untuk pergi, guru BK mengatakan bahwa ada sesuatu di sakunya. Ia sedikit memberi ancaman kepada Jungyun agar mau bekerja sama dengannya. Kalau Jungyun tidak mau membantu, guru BK akan melaporkan Jungyun ke polisi karena sudah mencuri. Jungyun pun akhirnya menerima kesepakatan tersebut dan mau membantu saudara kembarnya. Guru BK lalu mengajaknya untuk menemui Suyun. Sesampainya di tempat tinggal Suyun, guru BK menyuruh Jungyun untuk tinggal berdua dengan Suyun. Namun Jungyun menolaknya karena ia tidak suka. Guru BK yang mendengar jawaban Jungyun langsung memberinya tawaran kalau dia akan ikut tinggal bersama mereka. Karena guru BK ingin melihat rencananya berjalan dengan baik. Jungyun yang tidak punya pilihan pun langsung duduk di samping Suyun dan berbicara kasar terhadap saudara kembarnya tersebut. Jungyun yang melihat saudara kembarannya hidup berkecukupan merasa iri dan mengajaknya untuk bertukar posisi. Guru BK yang mendengar itu langsung setuju dan memberikan Jungyun seragam sekolah karena itu adalah rencana guru BK. Tapi saat melihat seragam sekolah, Jungyun malah menolak dan meninggalkan mereka. Guru BK berusaha untuk menenangkan Jungyun, tapi Jungyun tetap tidak mau. Saat akan meninggalkan apartemen, Jungyun melihat sebuah video yang ternyata isinya adalah video Suyun yang sedang dibully. Setelah Jungyun melihat video itu, ia langsung menghampiri Suyun dan memaksanya untuk melihat video tersebut, sehingga membuat Suyun kembali trauma. Ia melakukan itu untuk mengetahui siapa wanita yang mentertawakan Suyun di dalam video tersebut. Jungyun memutuskan untuk membantu Suyun dan berangkat sekolah menggantikannya. Sesampainya di kelas, Jungyun mengejek semua murid di kelas, lalu ia bermain game. Saat sedang bermain game, ia didatangi oleh sekelompok pembuli yang langsung mengganggunya. Tanpa mereka sadari kalau itu bukanlah Suyun. Si pembuli dengan gayanya meremehkan Jungyun, bahkan sampai mengatakan kalau Jungyun tidak berguna. Dengan sombongnya, si pembuli lalu tertawa. Jungyun tersenyum saat mendengar tawa itu, lalu memperlihatkan video pembulian dengan suara ketawa yang persis dengan si pembuli. Si pembuli yang melihat itu pun marah dan ingin memukul Jungyun. Tapi karena Jungyun bukanlah Suyun, inilah yang terjadi. Kejadian tersebut dilihat oleh seisi kelas. Saat sedang menghajar si pembuli, datanglah guru kelasnya yang langsung menghentikan perkelahian mereka berdua. Saat di ruang guru, Jungyun justru disalahkan oleh gurunya. Namun Jungyun dengan santainya membuat malu si pembuli di depan gurunya. Jungyun yang ingin meninggalkan ruangan itu malah dimarahi oleh gurunya dan mengatakan kalau Jungyun murid yang nakal. Jungyun yang marah dan merasa gurunya bersikap tidak adil, kemudian 유수연은 어떨 것 같아요? 걔도 데리고 가서 목숨줄 같은 건 끊어도 할 말 없다고 넌 이제. Jungyun mengatakan bahwa gurunya sama saja dengan si pembuli yang tidak bisa mengerti perasaan Suyun. Hingga akhirnya gurunya merasa ketakutan. Shin berpindah ke rumah Suyun. Sesampainya di sana, Jungyun langsung memperlihatkan videonya yang berhasil membalaskan dendam Suyun. Namun Suyun malah bersedih karena itu bukan kemauannya dan tidak ingin saudara kembarnya menjadi orang jahat. Guru BK yang mengetahui perbuatan Jungyun langsung memarahinya. Jungyun menjawab kalau ia hanya bercanda dan mengatakan kalau itulah yang guru BK mau.
Keesokan harinya, saat Jung Yun pulang sekolah, ia bertemu dengan kelompok pembuli dan ia langsung mengejeknya. Ketika berjalan pulang, ia dihampiri oleh Pak Polisi yang mengira kalau Jung Yun adalah Suyun. Pak Polisi memberikan kartu namanya dan menyuruh Jung Yun untuk menghubunginya bila terjadi sesuatu. Jung Yun menerima kartu nama tersebut. Pak Polisi juga memberitahunya kalau hanya orang dewasa yang mampu membantunya. Mendengar kata itu, Jung Yun langsung merasa bahwa dirinya adalah orang dewasa karena sudah membantu Suyun. Ketika sudah sampai di rumah, ia bercerita kepada Suyun bahwa hanya ada 2 macam orang dewasa di dunia ini. Satu dewasa bodoh yang baik hati, dan satunya dewasa tapi gila yang bisa merubah dunia. Setelah mengatakan itu, Jung Yun langsung memberikan kado untuk Suyun karena hari itu adalah hari ulang tahun mereka. Suyun juga memberikan kue ulang tahun kepada Jung Yun karena selama ini ia tidak pernah merayakan ulang tahunnya bersama Jung Yun. Saat menikmati kue ulang tahun, Suyun mengatakan kepada Jung Yun kalau ia rindu dengan ibunya. Mereka pun tertawa bersama. Keesokan harinya pun tiba. Suyun yang melihat Jung Yun masih tertidur berniat untuk berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, ia melihat gurunya buru-buru masuk ke dalam ruangan. Ia pun curiga, lalu mencoba mendengarkan apa yang sedang dibicarakan di ruangan itu. Suyun sangat terkejut ketika tahu ia akan dipindahkan ke sekolah lain. Setelah mengetahui hal tersebut, Suyun berlari menuju toilet. Namun saat di toilet, di sana sudah ada si pembuli yang melihatnya terburu-buru masuk ke dalam toilet. Pembuli yang penasaran pun berniat untuk membuli Suyun lagi. Scene berpindah ke Jung Yun yang sedang menikmati buah apel. Ia dikagetkan oleh kedatangan Suyun dengan kondisi berantakan yang kemudian pingsan. Guru BK yang melihat Suyun pingsan pun juga ikut terkejut dan khawatir. Ia yakin kalau itu adalah perbuatan si pembuli. Jung Yun kemudian sangat marah, lalu berniat untuk memberi si pembuli pelajaran. Terlihat si gadis pembuli baru sampai di rumahnya. Belum sempat membuka pintu, ia dikejutkan oleh suara HP-nya. Ketika dibuka, isinya adalah video pembulian terhadap Suyun. Ia mengancam akan menyebarkan video tersebut. Karena merasa kesal pun, ia langsung menelpon Jung Yun. Jung Yun langsung menyuruh si pembuli untuk menemuinya di sebuah tempat. Ketika sadar, si pembuli sangat ketakutan melihat dirinya dalam kondisi terikat. Ditambah dengan Jung Yun yang menakut-nakutinya dengan menggunakan air keras. Jung Yun yang belum puas melihat si pembuli tersiksa, ia memberinya sebuah permainan. Si pembuli disuruh lari dan Jung Yun yang mengejarnya. Jika si pembuli berhasil lolos, dia akan melepaskannya dan menghapus videonya. Namun, jika tertangkap, Jung Yun akan menyiksanya. Di sini, tiba-tiba Suyun datang dan melihat perbuatan saudara kembarnya. Ia sangat sedih melihat kelakuan Jung Yun. Sung Yun pun menasehati Jung Yun untuk tidak meneruskan perbuatannya. Karena itu, bukan yang Sung Yun mau. Suyun yang merasa kasihan kepada si pembuli berniat untuk membantunya. Namun Jung Yun tak mau melihat si pembuli dikasihani oleh Suyun. Karena gara-gara dia, Suyun menjadi depresi. Guru BK ternyata juga datang ke tempat itu. Ia juga menasihati Jung Yun dan menyuruhnya untuk tidak melanjutkan aksinya. Scene berpindah di kantor polisi. Terlihat Jung Yun yang sedang diinterogasi. Polisi yang mengira Jung Yun adalah Suyun menginterogasi Jung Yun tentang apa yang sudah ia lakukan kepada si pembuli. Datanglah guru BK dan masuk ke ruangan interogasi. Di dalam ruangan interogasi, guru BK menasihati Jung Yun. Saat keluar dari kantor polisi, tiba-tiba orang tua si pembuli menyerang Jung Yun. Polisi yang mengetahui hal itu langsung menghentikan perkelahian mereka. Jung Yun mengatakan kepada Pak Polisi kalau Suyun yang mereka cari ada di rumah. Dalam keadaan emosi, Jung Yun mengamuk di depan para polisi dan mengatakan bahwa ia kebal hukum karena usianya masih 16 tahun dan ia juga mengancam akan membunuh guru BK. Polisi yang mendengar Suyun ada di rumahnya langsung mencarinya, tapi sesampainya di sana polisi tidak menemukan siapapun. Bersamaan dengan itu, kondisi si pembuli terlihat sangat buruk dan ia mengalami depresi. Karena saat kejadian terjadi, di sana ia hanya melihat Suyun berbicara sendirian sambil menyiksa dirinya. Hingga polisi menyimpulkan bahwa Suyun mempunyai kepribadian ganda yang tidak bisa ia kontrol. Di akhir film, kita bisa lihat kondisi Suyun yang sudah sembuh dari depresinya. Saat di bandara, ia terlihat bahagia dan lebih tenang dari sebelumnya.
Ia pun berterima kasih kepada guru BK sekaligus berpamitan dengannya. 저 갈게요. 밤부터 내림비로 발견 늦어진 것으로 보입니다. Jadi pada intinya adalah cerita ini hanyalah hayalan Suyun sebelum Suyun ditemukan tewas di hutan. Sebelum ia mati, ia hanya ingin mempunyai seseorang yang peduli terhadapnya. Maka dari itu, ia menciptakan saudara kembarnya sendiri dan seorang guru BK-nya. Hingga pada akhirnya ia meninggal sendirian di dalam hutan yang dingin dan sepi. Dan 갈게요. film pun tamat. Anjing juga endingnya. Sepanjang film saya menonton dengan ekspresi "Nani?" Kira-kira seperti itu karena akhir film ini sangat mengejutkan. Saya jadi penasaran gimana sebenarnya ending film ini. Apakah bahagia atau sedih? Namun saya tidak mau ambil pusing pada cuplikan film terakhir. Bagi saya, film ini lebih tepatnya menceritakan dampak buruk perundungan terhadap korbannya. Seperti Suyun di film ini, di mana seorang korban pembulian yang terus-terusan menerima perlakuan tidak pantas, hingga akhirnya tidak hanya fisiknya yang hancur, namun juga mentalnya. Sebenarnya Jung Yun, Kang Il Yung, dan perbuatan berani membalas para perundung itu merupakan hayalan Suyun saja. Saat ia sedang sekarat di tengah hutan sebelum ia meninggal. Jadi semuanya dari awal cerita itu adalah hayalan. Seperti bagaimana jika aku mempunyai kembaran yang berani, bagaimana jika aku bisa membalas perbuatan mereka, bagaimana jika ada yang peduli dengan hidupku. Apakah mungkin hidup akan menjadi lebih baik? Pesan yang disampaikan dari film ini adalah jangan pernah kalian membuli ataupun menyakiti orang lain jika tidak ingin menyesal, entah kalian akan berakhir di penjara atau bahkan kalian akan menerima karma yang lebih menyakitkan. Oke, terima kasih untuk kalian yang berbaik hati menonton ini sampai akhir. Semoga di antara kalian tidak ada yang bernasib sama dengan Suyun. Apabila kalian suka, silahkan like, komen, dan subscribe serta share video ini. Sampai jumpa di nobar selanjutnya. Kamsya.